secara fakta A atau B yang kita lakukan sebagai gereja? Ayo cepat, nggak usah ragu-ragu. Nah, 100% betul juga. Nah, kalau dua-dua betul, jadi yang mana jawabannya? Saudara, mari kita jujur. Kita tahu jawaban yang benar itu yang B, tapi faktanya kenapa kita buat yang salah? Berarti kita orang munafik. 2009 akan lebih celaka lagi kalau kita buka nubuatan. Sebentar lagi satu orang itu akan muncul yang akan mimpin dunia. Karena dunia sudah panik. Mereka cari satu orang. Tahun 74 pernah dia ngomong di PBB, sudahlah, kalau dunia nggak bisa dikendalikan, kita cari satu orang. Entah dia manusia atau setan, kita akan terima kalau asal dia bisa menyelamatkan. Itu tahun 74 sudah ada suara seperti itu. Dan mereka, dunia sedang menunggu satu orang itu. Tapi kita pun sebagai gereja sedang menunggu satu orang juga, Yesus Kristus Tuhan, untuk segera datang ke dunia ini, memerintah dunia. Katakan amin. Maka itu bagaimana sikap kita sekarang yang penting. Melihat tantangan seperti ini, apa yang kita mau buat? Saya akan lanjutkan. Jadi ketika raja-raja nggak bisa tidur karena panik, saya mau lanjutkan dengan pembuktian ini. Saudara, sejak zaman kitab Kejadian sampai Kisah Rasul 27, setelah itu hampir saya nggak ketemu catatannya. Tapi dari Kejadian 6, Kisah Nuh, Kejadian 19, Kisah Sodom Gomora, sampai Daud, Yusuf, Daud, Musa, siapa lagi itu, Esra, Nehemia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yesaya, siapa-siapa semua yang ada di pemerintahan, sampai Paulus yang terakhir dikisahkan di Kisah 27. Bagaimana orang-orang benar itu menjadi tolok ukur di suatu negara. Dengarkan kalimat-kalimat ini supaya mulai hari ini sebagai gereja kita merubah konsep kita pelayanan. Setiap kegoncangan terjadi di sebuah negara, ya, ingat kisah Simpson, sama. Ingat kisah Abraham dengan Abimelek, lihat, dan sebagainya. Setiap kali ada kegoncangan di suatu negara, setiap kali pemerintah negara-negara tidak sanggup atau hancur, tidak bisa merawat rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, Alkitab itu berkata demikian, maka surga harus cari orang benar di negara itu. Iya atau tidak? Coba jawab. Itu berulang-ulang terjadi di seluruh kitab suci kita dalam sejarah pemerintahan manusia. Tiap kali pemerintahan gagal mensejahterakan rakyatnya, maka Tuhan cari orang benar di negara itu. Dan orang benar dalam bahasa perjanjian lama adalah gereja dalam bahasa perjanjian baru. Iya atau tidak? Negara kita sedang hancur. Tanggal 1 Februari yang lalu, saudara, kita semua tahu Jakarta banjir besar. Itu pertama kali saya di Cengkareng 13 jam, nggak bisa apa-apa. Mau pulang ke kota lagi tidak bisa, harus tunggu 13 jam. Jakarta banjir. Maaf, saya cuma ngomong, bagaimana mau ngurus bangsa 63 tahun merdeka, ngurus kota aja nggak bisa. Dan itu fakta. Negara yang begini kaya, ada orang mati kelaparan, terlalu. Lalu gereja doa apa? Begini, hukum perampok-perampok yang memimpin negara ini, Tuhan. Kok nggak ada yang ngamen? Aku ditangkap. Dengarkan ini. Gereja salah berdoa, perampok diberkati, perampok itu dihukum, saudara. Setuju tidak? Kalau tidak setuju berarti saudara perampok juga, ada gitu aja. Satu-satunya negara di dunia
di mana hakim dan jaksa duduk di kursi terdakwa itu cuma di Indonesia. Satu-satunya negara di dunia. Keadilan adalah pilar utama semua negara. Tapi pilar ini ambruk. Secara hukum negara ini sudah bubar karena nggak ada keadilan. Kalau ada sini bertobat itu. Saya berkata benar atau salah? Coba jawab, jangan pura-pura. Bayangkan jaksa Kristen, hakim Kristen, perampok juga. Jadi mau kemana rakyat ini? Maka itu gereja harus berani tampil. Katakan amin. Karena itu Alkitab kita, di mana pemerintah tidak sanggup mensejahterakan rakyatnya, maka gereja di negara itu bertanggung jawab. Itu sebabnya mulai 2009 gereja buat program, bukan merenovasi gedung lagi. Cukup. Tolong gembala-gembala yang hobinya suka renovasi gedung bertobat. Saya berkata benar atau salah? Coba jawab. Gedung sudah bagus dirombak lagi, uang lagi, jemaat capek dimintain duit terus. Saudara, inilah gereja yang ada di Indonesia. Lupa pengabdiannya. Kita hanya mau tampil mewah dan sok saja. Maret 98, saya mendapat pewahyuan yang mengagetkan. Ingat, Maret 98. Masih ingat Mei-nya ada apa? Kerusuhan besar. Tiba-tiba hari itu Roh Kudus memaksa saya mempelajari Matius 4. Nah, saya itu dengan Papa di surga itu jangan ditiru kalau saudara belum punya iman seperti itu. Maka itu iman saya kalau bertindak itu bukan iman untuk diri sendiri, selalu iman buat orang lain. Untuk diri sendiri saya nggak perlu iman lagi untuk Yesus, sebab saya bagian dari hidupnya. Kok nggak ada yang amin? Kalau saudara bagian daripada hidup Yesus Tuhan kita, maka kita nggak perlu iman untuk dia, karena kita sudah di dalam dia. Iman itu untuk yang belum percaya dia, maka itu kita perlu iman. Tapi kalau iman hanya untuk kuku sakit, gigi sakit, itu nggak perlu iman, itu perlu bertobat. Loh, betul tidak? Itu nggak perlu iman. Kalau saya sakit, saya nggak perlu iman sembuh. Saya harus bertobat. Pasti ada nggak beres ini. Kalau saya kekurangan uang, saya nggak perlu beriman. Saya perlu bertobat. Berarti ada yang salah dalam hidup saya. Iman itu kepada Tuhan, bukan untuk yang sudah percaya kepada Dia. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita sudah beriman kepada Yesus, maka itu kita jadi orang percaya. Lu ngapain perlu iman lagi? Coba mikir baik-baik. Maka itu tema ini bukan untuk kita. Iman kita bertindak untuk menyelamatkan orang lain. Amin kan, cepat, jangan lama diem-diem terus. Nah, itu yang benar. Saya nggak perlu iman kalau saya perlu mobil. Enggak, saya perlu kerja cari duit beli. Maka itu gereja yang suka doa malam. Saudara, mari kita doa malam. Keyboard kita rusak. Keyboard itu nggak bisa didoakan. Kerjalah cari duit beli. Seringkali banyak pengajaran salah. Contoh yang lebih salah lagi, jangan percaya kepada gereja-gereja yang doktrinnya teologi kemakmuran, pokoknya kaya, sukses, berkat. Dengar, gereja-gereja seperti itu pengajarannya adalah yang punya utang maju ke depan, saya mau doakan. Sini, saya punya karunia untuk mendoakan orang utang. Itu ngawur 1000%. Kalau utang bisa didoakan lunas, ayo utang semua yuk. Nanti biar Tuhan yang bayar. Lo masuk akal nggak pengajaran? Coba jawab. Wah, itu buat orang karismatik jadi ejekan di luar sana. Nggak punya uang keliling showroom mobil tumpang tangan. Kenapa Pak? Saya beriman mobil milik saya. Loh, yang jual bingung. Mana dengar pengajaran seperti itu? Dengan iman, datangi saja showroom, letakkan tangan. Wah, ini ngaco semua. Iman yang bertindak bukan untuk kepentingan kita. Iman yang bertindak untuk kepentingan bangsa yang sekarat ini, saudara. Lalu saya berkata gini pada Bapak, lihat cara saya ngomong. Kenapa saya berani seperti ini? Karena saya tahu rahasia dari Dia dan saya nggak pernah takut.
Kalau pemerintah salah, saya akan ngomong pemerintah salah.